Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ida Komalasari dengan NIM 1800521 dari kelas 3A PG PAUD. Pertemuan mata kuliah matematika anak usia dini pada kali ini, kita akan membahas mengenai penelitian terhadap efektivitas kurikulum matematika. Kurikulum anak usia dini secara tradisional menekankan proses pengajaran dan pembelajaran daripada isi dari apa yang dipelajari anak-anak. Dalam dekade terakhir di Amerika Serikat, telah terjadi ledakan dalam sumber daya kurikulum anak usia dini yang diterbitkan secara komersial. Beberapa kurikulum ini dirancang secara komprehensif atau dengan kata lain menyeluruh untuk mengatasi semua ranah pembelajaran dan perkembangan anak. Program-programnya pun cenderung diorganisir menjadi unit-unit atau sering kita sebut dengan tema yang didasarkan pada minat anak itu sendiri. Praktik yang sesuai dengan perkembangan sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Asosiasi Nasional untuk Pendidikan Anak-anak Muda, yaitu meminta para guru untuk membuat suatu keputusan yang didasarkan pada pengetahuan tentang perkembangan dan pembelajaran anak, pengetahuan tentang anak-anak, dan pengetahuan tentang sosial serta konteks budaya tempat mereka hidup. Konsepnya itu bahwa guru-guru mengadaptasi kurikulum dan strategi pengajaran untuk usia, pengalaman, serta kemampuan masing-masing anak untuk membantu mereka membuat kemajuan dalam belajar. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kurikulum matematika. Namun di sini saya bahasnya secara umum ya. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan belajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Di sini yang pertama itu ada prinsip berorientasi pada tujuan, di mana artinya suatu kurikulum itu harus ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini tentu berpegangan dengan tujuan pendidikan nasional. Dan ada prinsip yang kedua yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi menyatakan bahwa kurikulum anak usia dini itu harus relevan dengan kebutuhan dan perkembangan anak secara individual. Karena kita ketahui ya bahwa anak itu bersifat unik, jadi satu dengan yang lain itu pasti berbeda-beda. Mana prinsip efisiensi dan efektivitas ini mengarahkan kurikulum harus benar-benar mengoptimalkan gitu dari segi efisien dan efektivitasnya, dari segi pendaya gunaan, dari segi sumber, waktu, atau sumber-sumber lain yang mendukung agar kurikulum ini bisa berjalan dengan optimal. Kemudian yang keempat ada prinsip fleksibilitas, bahwa kurikulum anak usia dini itu harus dipahami, dipergunakan, serta dikembangkan secara luas sesuai dengan keunikan dan kebutuhan anak, serta kondisi di mana pendidikan itu berlangsung. Dan ada prinsip berkesinambungan, bahwa prinsip ini kurikulum anak usia dini harus disusun secara berkelanjutan antara satu tahapan perkembangan ke tahapan berikutnya sehingga diharapkan anak siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Kemudian ada prinsip keseimbangan, di mana kurikulum anak usia dini itu harus perhatikan keseimbangan profesional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram maupun lainnya. Selanjutnya ada prinsip keterpaduan. Hal ini berarti kurikulum itu dirancang dan dilaksanakan berdasarkan unsur keterpaduan. Kemudian yang terakhir yaitu ada prinsip mutu. Mutu itu berarti berkenaan dengan kualitas, di mana diharapkan bahwa kurikulum yang telah dirancang pengembangannya itu harus sesuai dengan, mohon maaf, maksudnya prinsip mutu ini kan berkaitan dengan kualitas. Maka dari itu kurikulum pengembangannya harus orientasi pada mutu pendidikan.
teman-teman ke pembahasan landasan kurikulum. Nah, landasan kurikulum ini terdiri dari 4 landasan. Yang pertama ada landasan filosofi atau filsafat. Filsafat ini memegang peranan penting dalam pengembangan suatu kurikulum. Mengapa demikian? Karena filsafat sebagai dasar untuk menentukan tujuan pendidikan atau juga bisa dibilang sebagai proses berpikir. Kemudian ada yang kedua yaitu landasan psikologis. Setiap anak itu memiliki pribadi yang unik, baik itu dari minat, kemampuan, kecepatan belajarnya pun berbeda-beda. Dengan kata lain, maka kurikulum itu harus memperhatikan psikologi perkembangan anak dan psikologi belajar anak. Yang ketiga itu ada landasan sosiologis, di mana pengembangan kurikulum itu harus memperhatikan terutama isi kurikulum itu sendiri harus sejalan dengan arus globalisasi dan teknologi. Dan yang terakhir ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini kan semakin cepat, maka harus diperhatikan dan diantisipasi dalam pengembangan kurikulum, terutama isinya itu harus sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan diantisipasi gitu perubahan yang mungkin saja terjadi. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke 4 komponen kurikulum. Yang pertama ada komponen tujuan. Komponen tujuan ini membantu anak didik untuk mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi 6 aspek perkembangan untuk anak siap memasuki pendidikan dasar. Kemudian ada yang kedua yaitu komponen bahan pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan bahan pembelajaran ini? Bahan pembelajaran merupakan seperangkat rencana dan pengaturan kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, penilaian hasil belajar, atau juga bahan yang disusun secara sistematis dan berisikan komponen-komponen yang saling berkaitan untuk memenuhi target pencapaian kompetensi dasar. Kemudian ada komponen proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini dirancang untuk mengikuti prinsip-prinsip belajar dan mengajar, baik itu terkait dengan keluasan materi, pengalaman belajar, tempat dan waktu belajar, alat atau sumber belajar, bentuk pengorganisasian kelas, dan cara penilaiannya. Dalam kegiatan pembelajaran juga guru harus memberikan dorongan gitu ya kepada anak atau siswa untuk mengungkapkan kemampuannya dalam membangun suatu gagasan. Nah, di sini guru berperan sebagai fasilitator dan bertanggung jawab untuk menciptakan situasi yang dapat menumbuhkan rasa motivasi, rasa prakarsa, dan tanggung jawab peserta didik untuk belajar. Yang terakhir itu adalah komponen penilaian dan evaluasi. Di sini yaitu suatu usaha untuk mengumpulkan dan menafsirkan berbagai informasi secara sistematis, berkala ataupun berkelanjutan dan menyeluruh tentang suatu proses dan hasil dari suatu pertumbuhan serta perkembangan yang telah dicapai oleh anak melalui kegiatan pembelajaran tadi. Evaluasi juga nantinya dapat ditentukan gitu nilai dan arti kurikulum itu sendiri, sehingga nanti dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum itu perlu dipertahankan atau tidak, dan bagian-bagian yang mana yang perlu disempurnakan atau yang perlu mungkin bisa jadi dihilangkan. Untuk mengidentifikasikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar matematika, para guru harus mengetahui apa yang mungkin bisa dipelajari anak. Dalam arti bahwa mengajarkan anak matematika ini sangat membutuhkan lebih banyak pengetahuan daripada kita mengajar matematika pada orang dewasa. Nah, riset juga telah menunjukkan betapa pentingnya para guru untuk mengetahui konsep, fakta, dan keterampilan untuk membantu anak belajar dan mengenali kapan mereka belajar. Guru juga perlu mengetahui urutan yang penting apa aja yang dapat anak pelajari dari aspek-aspek yang berbeda, mulai dari jumlah, bentuk, ruang, ukuran, serta kesulitan dan kesalahpahaman untuk mengawasi dan cara mengatasinya. Bagi manusia dewasa, kita dapat membantu mengembangkan kemampuan anak dengan menyediakan lingkungan yang kondusif, di mana pemikiran itu anak dipacu, keunikan anak dihargai, dan eksplorasinya didukung.
Untuk menghindari berbagai kemungkinan yang merugikan anak dan memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan anak secara optimal, maka perlu dikaji dari berbagai dimensi seperti yang diungkap dari teaching strategis. Yang pertama ada bagaimana anak berkembang dan belajar. Hal ini mencakup apa saja yang disukai anak, perbedaan individu, serta perkembangan secara kontinum anak. Yang kedua, lingkungan belajar yang mencakup dari setting kelas, aktivitas harian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, apa yang harus anak pelajari? Hal ini mencakup kajian-kajian seperti matematika, sains, sosial, keterampilan proses, dan lainnya. Kemudian yang terakhir ada peran guru dan peran keluarga. Nah, peran guru ini sendiri mencakup observasi siswa, bimbingan anak, dan menilai hasil belajar anak. Kemudian ada peran keluarga. Peran keluarga ini mencakup pengetahuan keluarga, membuat keluarga harmonis, terus komunikasi dengan keluarga, belajar bersama anggota keluarga, ataupun merespons situasi dalam lingkungan keluarga. Pelajaran matematika pada pendidikan anak usia dini perlu dicermati kembali ya teman-teman semua, baik agar pengembangan kemampuan berpikir serta pembentukan sikap anak ini sesuai dengan harapan kurikulum. Kemudian, sosialisasi serta peningkatan kemampuan para guru dalam bidang matematika untuk kalangan pendidikan anak usia dini juga perlu ditingkatkan. Hal ini kenapa? Agar guru itu tidak hanya mengikuti apa yang ada dan tersedia, tapi juga mereka ikut berpikir gitu secara kreatif. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.